kita niatkan semuanya bahwa kita membuat YouTube itu bukan untuk main-main ya, tapi untuk berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, pengalaman, itu aja nggak kurang dan lebih ya. Kita silaturahmi ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih. Mungkin konten hari ini Pan Komar berbagi pengalaman aja ya. Ikutin aja kalau itu bisa mengena dalam benak para YouTuber, para Kresnawan juga yang belum YouTuber, silahkan bawa media. Nah, YouTube itu tidak harus registrasi, doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu kemungkinan kalau kita udah berupaya, berdoa, berupaya, tidak satu hal yang tidak mungkin. Kan ada suratnya kan? Apa suratnya coba? Alam nasroh laka sodrok wa wadona angka wizrok allazi angqadha dhahrok warfa'na laka zikrok fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, Allah akan melipat gandakan 2 kali atau 10 kali kemudahan. Coba bandingkan yang kita satu kesulitan aja, cara pendekatan approach-nya kita harus di set up ya. Soal ditegur, disapa, nggak dilirik, nggak apa-apa, biarin aja, masih ada ke orang lain, ya kan? Satu tumbang tumbuh 1000, tumbang satu tumbuh 1000. Itu udah, kita nggak direspon oleh siapapun, tapi ada yang lain. Allah itu maha segalanya, makanya usaha dan usoli. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita yaitu Pan Komar. Kali ini Pan Komar mau ngasih berbagi cerita ya, pengalaman ya. Awalnya Pan Komar mengikuti YouTube karena Pan Komar waktu itu 2019 ya. Karena 2018 mau pengangkatan menjadi karyawannya Aerofood dan mau dikirim di Bandung di bandaranya Husein. Dan itu saya habis pulang dari Jakarta, orang tua saya sakit, pengen ketemu sama anaknya yang sekian lama nggak pulang-pulang di Bali. Karena ya kondisinya sakit ibu saya. Ini saya pulang itu kemudian 2018 November Desember saya pulang lagi ke Bali dan ke Jakarta itu November ya, November Oktober November Desember ya, Oktober November Desember ya, November Desember saya pulang cuma 1 minggu di sana, pulang balik lagi, kemudian saya balik ke Bali. Dan di 2019 ternyata COVID ya, Corona. Dan di 2020 saya diberhentikan, dirasalisasikan ya, dirumahkan ya, gimana lah caranya perusahaan itu dengan sedihan mati karena memutus rantai masalah penyebaran COVID. Akhirnya saya dirumahkan dan saya gak ada pekerjaan. Akhirnya saya buka ide dari teman-teman saya yang dulunya, kamu deh cocok jadi YouTuber, soalnya kamu cocok jadi host, kamu bicaranya pinter. Aku nggak terlalu kepikiran padahal waktu itu kalau saya ikutan YouTube mungkin saya udah membesar ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah membesar juga ya. 2020 di bulan Juni saya buat konten. Saya waktu itu kontennya adalah masih malu-malu ya. Jadi untuk para YouTuber atau para Kresnawan, jangan motivasi ya para Kresnawan dan para YouTuber. Jadi modal utama seorang YouTube itu yang penting 3 yang dikantongi, 3 ya. Yang pertama adalah ya, yang ini 3 ya. Yang pertama adalah 1, jangan putus asa ya. Yang kedua, semangat ya. Jadi itu modal utama ya, jangan putus asa. Kemudian yang keduanya semangat, yang ketiganya adalah apa? Jangan bosan-bosan untuk membuat kreator-kreator ya, konten-konten cerita-cerita. Itu yang harus kita kantongin pertama aja, itu aja deh. Pertama adalah semangat, yang kedua adalah jangan putus asa, yang ketiga adalah terus ya
jangan bosan-bosan terus ya. Nah sesudah itu, nah buat video yang bagus. Kalau videonya bagus, kalau ini videonya perlu dibagiin ya bagiin. Kalau videonya nggak usah dibagiin ya jangan. Ya itu video kita ini bagus, bermanfaat atau apa ya kita bagiin. Kan yang nerimanya juga asik. Itu yang utama. Itu saran itu seperti itu. Jadi yang pertama adalah punya 3, kantongin. Yang kedua adalah bikin video yang asik ya. Nah, semua orang punya udah punya ini kan email kan. Nah, otomatis email yang ada di HP itu udah jadikan suatu kreator teman-teman. Nah udah punya video lalu dibagiin kemana kan, dibagiin kan bisa ke WhatsApp, bisa ke Facebook, bisa dibagiin ke Instagram, dan yang satunya lagi bisa dibagiin ke kemana, ke YouTube. Nah kalau di YouTube kan semua ya yang tidak kita berteman juga akan melihat. Kalau yang di Facebook harus berteman dulu baru bisa melihat. Begitu juga di Instagram dan yang lain-lainnya. Apalagi di WhatsApp harus berteman dulu, harus punya nomornya, di save baru dia bisa melihat kita. Yang tidak ada membatasi itu adalah YouTube. Jadi Anda baru kapanpun, baru nongol, baru berojo, baru lahir, begitu ditaruh di YouTube orang udah pada tahu, pada lihat. Tapi tanpa ada registrasi. Itulah makanya media yang paling aktual itu adalah YouTube ya. Kalau media-media lain harus kita registrasi ya, rest area yang sekarang lagi booming ya, yang movie itu rest area ya. Registrasi area yang mau nyebrang tiket segala macam itu registrasi. Jadi yang pertama adalah buat videonya yang menarik. Udah menarik, dibagikanlah ke YouTube. Nah, sudahkah perjalanan itu? Belum. Nah, perjalanan yang harus dilakukan seorang YouTube ya, perjalanan untuk seorang YouTube adalah 1, approach, pendekatan. Mau dikemanain ini video, kamu didiamin, dilihat-lihat kok nggak ada yang nonton. Lakukanlah approach, pendekatan. Pendekatan itu bisa dilakukan secara, ada 2 cara, online, offline. Mana yang harus kita lakukan? Online dan offline. Kita cari ada dulu yang online. Offline kita taruh dulu. Online ya. Kalau kita udah taruh di YouTube, itu namanya online kan? Online kan? Lakukan. Yang pertama adalah lakukan online. Itu banyak. Ya. Yang satu lewat di YouTube. Lihat channel-channel orang yang ada di YouTube itu beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar. Dilihat, ketuk pintu, tuk 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 tuk, masuk dah ke YouTube-nya orang. Ingat, kalau udah masuk ke YouTube-nya orang, jangan selonong boy teman-teman. Buka dulu videonya, ditonton. Untuk keseragaman YouTube punya semua mempunyai himpunan bahwa keseragaman YouTube itu menonton itu amannya itu adalah 3 menit. Ingat 3 menit. Kecuali kalau para Kresnawan, kadang-kadang para Kresnawan itu orang yang bukan ikutan YouTube ya, cuma penonton aja. Sama-sama bodoh kan, mau dilihat 1 menit, 2 menit, 3 detik, 2 detik kan nggak masalah kan. Itu yang jadikan ranjau kita kan. Tapi nggak apa-apa, tanpa dia kita nggak akan rame. Jadi nonton dulu 3 menit, udah nonton 3 menit, tinggalkan pesan di situ jejak kita sesuai dengan yang ditonton. Misalnya mukbang, kita lihat 3 menit, ternyata mukbangnya enak ya udah ceritain aja, waduh mukbangnya enak sekali ya udah. Nah udah itu close dan langsung subscribe, hilang kan, pergi. Nah udah itu jalan lagi ya, bikinlah sehari itu target sehari 10 kunjungan ke YouTube orang ya, silaturahmi lah, silaturahmi, tur, bergerak, itu ya itu udah tugasnya seorang YouTube. Kalau diam aja ya kita nunggu bola ya, mau mantap nggak bakalan orang tahu bahwa kita punya YouTube. Namanya kan nanti dengan sendirinya kalau kita komen, oh ini Pan Komar, oh
ini Kang Komar komen, oh ini Kang Komar nonton, pasti subscribe deh. Aku harus punya utang, harus balik lagi deh sama dia, nonton lagi. Itulah poin itu. Yang pertama yang 100% adalah jalan-jalan tur silaturahmi ke YouTube-nya orang. Ya, itu yang harus dilakukan seorang YouTuber ya. Nah, kemudian lakukan setiap hari dari awal kita start 5, besoknya ningkat di 10, besoknya ningkat lagi jadi 12. Diutamakan setiap hari harus mengunjungi. Apakah dia mau balik, apakah enggak, ya itu terserah ya. Yang penting kita udah melakukan pekerjaan seperti itu ya. Jadi itu dah suatu suksesnya seorang YouTube. Yang saya lakukan seperti itu ya. Yang kedua tadi kan jalan-jalan ke YouTube. Yang kedua adalah gunakan aplikasi yang selama ini kita punya. Ini yang saya lakukan itu Facebook, bikinlah link taruh di sana, atau chat to chat, door to door, dipesan kirim dah, mau buka YouTube-nya. Itulah triknya seorang YouTuber. Serangan pajar melalui Facebook, Instagram, Twitter, atau aplikasi yang apa aja, memohon. Memohon ya, itulah seperti itu. Nonjok ya, itulah seperti itu. Itu adalah secara online. Banyak caranya ya online itu. Bagikan. Katanya spam, tidak, justru menguntungkan. Kalau nggak begitu YouTube mau cari penghasilan apa gitu kan. Nah itu, ingat, kalau kita mau menonton di video orang 3 menit ya, nah itu tinggalkan pesan, subscribe, insya Allah dia akan balik lagi. Nah secara online. Sekarang secara offline. Secara offline adalah dilakukan promosi pendekatan atau approach pendekatan ya. Misalnya sini, saya lagi duduk nih di sebelah ini lagi main handphone. Ini sasaran kita ya. Wah, tanya sapa, "Dek dari mana?" "Oh, dari sana, lagi duduk sini." "Oh ya, lagi santai ya." "Wah, asik sekali nih main handphone." "Iya, saya lagi main chattingan sama pacar saya." Waduh, mantap. Mau nggak saya berbagi cerita? "Oh mau, aku YouTuber loh." "Apa YouTuber? Kontennya apa?" Nah inilah suatu pertanyaan yang menyakitkan. Nyuruh subscribe tapi kontennya apa katanya. Emang sih apa sih misinya yang di YouTube-nya itu mengenai apa? Nah kita harus jawab seikhlas kita ya. Yang kita lakukan di YouTube itu, oh momen saya, konten saya adalah momennya makan. Oh momennya adalah bercerita jalan-jalan. Ya ceritakan aja, sampaikan aja. Ingat sesuai dengan yang ada di YouTube-nya itu. Oh momennya ini berbagi cerita. Oh pendidikan, pengetahuan, atau hiburan. Ya nggak apa-apa, sampaikan. Nah itu seperti itu adalah secara offline ya, secara offline. Maka dia akan subscribe. Ya, itu yang pertama, deketin orang-orang yang dekat seperti kakak, adik, saudara-saudara kita. Deketin untuk melakukan subscribe kepada kita, pendukungan. Tolong dong dukungin saya dong, YouTube-nya saya nih subscribe-nya sedikit, dan tonton videonya yang banyak dan bagiin. Itu adalah suatu komunikasi, promosi yang harus dilakukan seorang YouTuber. Ini adalah pengalaman yang Kang Komar lakukan. Jadi ada 2 senjata yang harus dilakukan seorang YouTuber adalah secara online dan offline. Yang tadi saya paparkan, online sudah, offline sudah. Offline itu udah langsung ngomong, ketemu orang kasih, tapi harus mengikuti situasinya. Situasinya enak enggak? Situasinya pas apa enggak? Kalau misalnya enggak pas kan marah ke kita kan gitu. Promosi-promosi itu emang harus dilakukan seperti itu ya. Karena apa? Yang kita kan tujuan kita YouTube apa? Penghasilan, apa untuk hiburan saja. Kalau saya sih
Dibilang hiburan ya untuk hiburan, dibilang penghasilan ya saya pengen punya penghasilan juga tambahan. Saya profesi saya adalah marketing ya. Ini dari suatu marketing di Bali Makmur Utama. Ini anak-anak, ini barang-barang saya tinggal di sini. Saya tinggal di kantor, tidur. Teman-teman saya udah mudik semua, belum pada pulang. Ini di hari H plus ya, H plus 8 belum pada pulang. Ya mungkin dalam perjalanan mungkin hari Senin kita harus bekerja karena Senin kita mulai masuk kerja ya, mungkin Selasa dah efektifnya 10 ya, itu seperti itu. Jadi apa yang diharuskan seorang YouTuber seperti saya begitu dah, saya naik meniti tangga ke tangga, banyak ujian dan cobaannya. Ya itu dah, secara apa kamu suruh subscribe saya, emang kontennya apa, berfaedah enggak, itu yang pertanyaannya tuh menyakitkan. Saya kan 3, pendidikan, hiburan, dan pengetahuan. Jadi apa yang saya punya ya saya bagiin. Nanti kan YouTube itu sebagai kenangan kita, di mana saya tidak ada, meninggal, YouTube itu akan terus berkembang kan, dilihat sama orang. Sampai kita hal-hal yang nggak enak, yang jelek-jelek kita taruh di sana, malu kan, seperti itu. Makanya ya forum silaturahmi, intinya adalah forum silaturahmi ya, kita mengena di lingkungan, mengena di masyarakat, di depan rumah, di luar rumah. Sekarang kita mengenalnya di luar negara, ada Indonesia, ada Amerika, banyak konten-konten saya, komen-komen saya terutama dari India, kemudian dari Hong Kong, ada Taiwan, ada dari Singapura, itu banyak. Alhamdulillah ternyata YouTube kita diterima di masyarakat, dan alhamdulillah teman-teman saya udah dimonetisasi, dan saya lagi menunggu pin dari Amerika di luar sana ya. Alhamdulillah, saya belum dapat penghasilan, tapi dolar saya lagi dirintis, lagi ditumpuk ya. Lagi celengannya belum dibuka ya, dolar saya sekarang udah tembus ya beberapa dolar ya. Jadi ya kalau udah $1.000 kan lumayan ya. Jadi kumpulin ya, bagi-bagi yang udah saya punya utang ya, nanti kalau udah cairnya YouTube kita bayarin utang-utang dan kita sedekahkan ya, kita hibahkan ya, kita bagi-bagiin uangnya, cairnya YouTube kita bagi-bagiin. Kemudian janji-janji saya kepada teman-teman saya yang sudah subscribe, nanti kita makan-makan, kita bagi-bagi pulsa. Insya Allah doain aja, mudah-mudahan dolarnya nambah terus, jam tontonnya nambah terus ya, sebagai motivasi semuanya, dan para YouTuber semuanya lakukan jika itu yang terbaik. Lihat, karena ada semuanya ibadah. Sama saya juga dari nol, saya dicaci maki luar biasa oleh teman-teman saya sini, oleh saudara sendiri juga, di press. Tapi saya hanya berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu kemungkinan kalau kita udah berupaya, tidak satu hal yang tidak mungkin. Kan ada suratnya kan? Apa suratnya coba? Alam nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok allazi anqadha dhahrok wa rafa'na laka zikrok fa inna ma'al usri yusra, Di mana ada kesulitan, Allah akan melipat gandakan 2 kali atau 10 kali kemudahan. Coba bandingkan, satu kesulitan aja Allah akan mudahkan 10 kemudahan. Nah sekarang dengan YouTube, kenapa tidak? Lakukan semuanya, lakukan. Selama kita baik, insya Allah kita akan baik. Caranya yang kita harus mindset, cara pendekatan approach-nya kita harus di set up ya. Soal ditegur, disapa, nggak dilirik, nggak apa-apa, biarin aja, masih ada ke orang lain, ya kan? Satu tumbang tumbuh 1000, tumbang 1 tumbuh 1000. Itu udah, kita nggak direspon oleh siapapun, tapi ada yang lain. Allah itu maha segalanya, makanya usaha dan usolid, usahanya dan berdoanya. Kita udah usaha, kita terus berdoa, insya Allah akan terjadi ini semua, dan semuanya akan kita raih, insya Allah. Pokoknya bismillah bagi yang muslim ya, bagi yang non muslim ya, gimana caranya kita niatkan semuanya bahwa kita membuat YouTube itu bukan untuk main-main ya.
tapi untuk berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, pengalaman, itu aja, nggak kurang dan lebih ya. Kita silaturahmi ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih. Mungkin konten hari ini Pankoman berbagi pengalaman aja ya. Ikutin aja kalau itu bisa mengena dalam benak para YouTuber, para Kresnawan juga yang belum YouTuber, silahkan bawa media. Nah, YouTube itu tidak harus registrasi, silahkan. Punya karya-karya terbaik, pengen punya kenang-kenangan di mana kita pengen meninggal, apa kita udah meninggal itu ada kenangan, taruhlah di YouTube ya teman-teman. Dukung YouTube Indonesia terutama ya, karena kita harus mendukung ya ibadah itu semuanya ya teman-teman. Pokoknya sampai ketemu lagi di channel kita yaitu Pankoman. Pokoknya jangan channelnya Pankoman jangan dilupakan, jangan dikasih kendor, jangan dikasih kata bosan, nggak usah ya. Pokoknya fighting ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.